Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhaimin dalam program Pesantren Nabawi dengan materi belajar mengaji Al-Qur'anul Karim. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridha dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mudah untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim, baik bacaannya atau artinya, bahkan kita dapat sekaligus mengamalkan isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Para sahabat yang dirahmati Allah, untuk itu dalam materi kali ini kita akan membahas tentang marotibul qiraah. Marotibul qiraah itu adalah tingkatan atau tingkat atau tempo bacaan Al-Qur'anul Karim. Di sini marotibul qiraah dibagi menjadi 4 ya. Kesemuanya, keempat-empatnya itu disebut tartil. Karena apa? Dalam membaca Al-Quran kita wajib membacanya dengan tartil. Apa sih tartil? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, yang disebut tartil adalah huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Artinya mengetahui atau membaguskan huruf-huruf Al-Quranul Karim, baik makhorijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, dan mengetahui tentang tempat berhenti membaca Al-Quran atau tentang wakaf Al-Quran, dan serta memahami cara berwasol dan cara memulai membaca Al-Quranul Karim. Sahabat Nabawi TV, mari kita sama-sama melihat di papan tulis ya. Di sini marotibul qiraah ya, ada 4. Yang pertama adalah tahqiq, yang kedua adalah tartil, yang ketiga adalah tadwir, yang keempat adalah hadr. Tahqiq artinya membaca Al-Quran dengan tempo yang sangat pelan, seperti kita mengajari orang-orang yang sudah tua renta. Orang kalau sudah tua biasanya lidahnya itu tidak lincah, lambat melafalkan suatu lafal itu dengan lambat. Maka kita digunakan metodenya dengan tahqiq. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah tempo tahqiq. Artinya tempo yang sangat lambat. Tempo yang sangat lambat itu disebut tahqiq. Ya, seperti mengajar Al-Quran terhadap orang-orang yang sudah sangat tua. Yang kedua adalah tempo tartil. Tartil ini membaca Quran dengan lambat. Seperti kita cara baca Quran dengan mujawad ya, itu disebut tartil ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tartil. Orang yang membaca Quran dengan gaya tartil disebut murattal. Murattal adalah orang yang membaca Quran dengan tartil. Atau seperti dalam MTQ Musabaqah Tilawatil Quran, itu biasanya digunakan dengan tempo tartil, dengan mujawad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, begitu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu disebut tartil. Nah, untuk yang ketiga adalah tempo bacaan Al-Quran dengan tadwir. Tadwir ini
baca Quran dengan agak cepat. Biasanya gaya tadwir ini digunakan untuk orang jadi imam. Imam sholat 5 waktu. Itu disebut tadwir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah gaya tadwir. Artinya cara baca Quran dengan agak cepat. Kalau kita menjadi imam maka dengan gaya tartil, wah bisa-bisa makmumnya bubar semua ya. Imamku bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Bubar makmumnya, habis ya. Orang imam kok gayanya seperti itu. Imam gayanya dengan gaya tadwir, yaitu agak cepat. Jadi makmum juga tidak terlalu jenuh. Dan makmum tidak terlalu lama menunggu. Karena yang namanya makmum itu bermacam-macam urusan. Ada yang pengen buru-buru cepat untuk menunaikan atau mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Ataukah dia sedang kebelet pengen buang air dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sehingga imam harus tahu diri. Jangan terlalu panjang bacaannya, jangan terlalu lambat tempo bacaannya. Dengan imam dengan tartil, apalagi dengan tahqiq. Wah, Masya Allah, bubar semua makmumnya. Untuk itu para sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah imam yang bijaksana. Ini yang baru yang saya sampaikan, nanti kita akan dilanjutkan kembali insyaallah dengan materi yang lebih menarik tentunya. Untuk itu jangan kemana-mana dulu, setelah ini kita akan kembali. Sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah, terima kasih Anda atau sahabat masih bersama kami dalam program Pesantren Nabawi dengan materi belajar mengaji Al-Quran. Baik sahabat, kita lanjutkan kembali ya. Tadi kita menerangkan dengan tahqiq, tartil, tadwir, dan hadar. Nah, hadar ini cara baca Quran dengan tempo yang cepat. Tempo cepat itu disebut hadar. Biasanya hadar ini digunakan untuk sholat tarawih. Sholat tarawih kan banyak rakaatnya, sehingga kalau kita sholat tarawih pakai tartil atau pakai tadwir, mungkin jamaahnya makin berkurang. Nah, untuk itu kita harus bijak dengan cara hadar. Tapi hadarnya terarah. Jangan hadarnya tidak terarah. Mentang-mentang hadar cepatnya terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu bukan hadar namanya, berlebihan, lebay ya. Jangan terlalu lebay ya. Jangan juga berlebihan, jangan juga kurang ya. Sesuai dengan ukuran ya. Jadi hadarnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Seperti itu. Kalau mau diwasal silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu namanya tempo hadar. Jangan mentang-mentang sholat tarawih rakaatnya banyak, bacanya terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga tidak jelas panjang dan pendeknya. Makhrajnya tidak jelas karena kita dituntut tartil. Artinya membaguskan huruf-huruf Al-Quran. Jadi tetap huruf-hurufnya harus tepat. Begitu ada gunnah didengungkan, walaupun kadar dengungnya itu berkurang dengan bacaan tartil. Ya, seperti begini. Dengan cara hadar, qul a'udzu birabbin nas malikin nas, tentu harus ditahan dulu. Dan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, itu namanya belum gunnah ya. Itu juga dalam makhorijul huruf, sifatul huruf, ahkamul hurufnya harus tepat juga.
Kalau kita membaca Qul a'udzu birabbin nas, belum gunnah namanya, baru syiddah. Sedangkan nun dan mim punya sifat namanya gunnah, harus tepat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dan seterusnya. Juga ditahan ikhfa'nya, min syarril waswasil khannas. Udah ikhfa'nya kurang dengung, tidak dengung, dan gunnahnya pun tidak dengung, maka itu merupakan kesalahan yang sangat besar. Untuk itu para sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah, berhati-hati dalam baca Quran. Karena kalau kita rajin baca Qurannya dengan bagus dan baik dan benar, maka kita kelak akan mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Al-Qur'anul Karim. Dikala kita tidak ada syafaat pada waktu itu, yaitu di yaumul mahsyar. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti akan datang Al-Quran pada hari kiamat untuk memberi syafaat terhadap orang yang membaca Al-Quran. Tentunya kita orang yang rajin-rajin baca Quran. Jangan di rumah setiap hari bacanya yang dibaca bukan Al-Quran. Bahkan yang diperdengarkan adalah suara-suara televisi yang tidak ada manfaatnya. Untuk itu suara televisi Nabawi lah yang harus kita layak ditayangkan di rumah-rumah kita. Sehingga anak-anak kita, keluarga kita mengenal tentang kebaikan, mengenal tentang Al-Quran, mengenal tentang fikih, mengenal tentang tasawuf dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk bekal kelak di akhirat. Nah, untuk itu kita jangan lupakan TV Nabawi untuk belajar ngaji Al-Quranul Karim bersama saya. Insya Allah saya akan selalu setia menemani sahabat sekalian. Untuk apa? Untuk bekal akhirat nanti. Mudah-mudahan kita di akhirat akan bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara baca hadr ini adalah cara baca Quran yang cepat, namun cepatnya harus terarah. Jangan cepat kebablasan cepatnya, tidak ada kendali, maka ini baca yang sangat salah, tidak diharapkan. Itu tidak disebut tartil. Dan empat-empatnya ini apabila teratur bacanya, maka disebutlah yang disebut tartil. Tartil adalah syarat utama membaca Al-Quranul Karim. Warattilil Qur'ana tartila. Ya, dalam Al-Quran disebutkan, dan tartilkanlah bacaan Al-Quranmu dengan setartil-tartilnya. Artinya dengan benar-benar bagus hurufnya, makhrajnya, sifatnya, hukumnya. Ya, makhrajnya pas tapi sifatnya tidak pas juga tidak baik. Seperti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim itu makhrajnya benar ja dari tengah lidah, tapi sifatnya yang salah. Kenapa? Ja tidak punya sifat namanya hamas, jim punya sifat namanya jahar. Artinya huruf yang tidak boleh mengeluarkan udara. Jadi gimana? Ya, makanya kemarin pada materi yang telah lalu kita bahas tentang makhorijul huruf. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang sifatul huruf sehingga sahabat sekalian tahu tentang sifat-sifat yang ada pada huruf-huruf hijaiyah sehingga pelafalannya menjadi bagus. Ja tidak boleh ja, za tidak boleh za, ya. Za tidak boleh za. Nah, di sini banyak sahabat barangkali yang belum paham tentang sifatul huruf Al-Qur'anul Karim. Nah, untuk selanjutnya sahabat kita istirahat sejenak, tapi mohon jangan kemana-mana. Insya Allah setelah ini kita akan kembali dengan materi berikutnya yang insya Allah sangat lebih menarik lagi daripada materi yang sekarang ini. Sahabat Nabawi TV, terima kasih. Sahabat masih bersama kami, bersama saya Muhaimin dalam program Pesantren Nabawi, materi belajar mengaji. Baik, kita akan bahas lebih dalam, lebih luas lagi tentang tahqiq, tartil, tadwir, dan hadr, yaitu tempo baca yang sangat lambat dengan tartil yang lambat, tadwir agak cepat, dan hadr cepat. Ya. Ini boleh nanti kita kasih penjelasan, barangkali sahabat kurang itu. Tahqiq artinya sangat lambat. Tartil artinya lambat. Tadwir artinya agak cepat. Dan hadr artinya cepat. Hadr artinya cepat.
Itulah sahabat. Mari kita contohkan contoh bacaan tahqiq. Tahqiq itu adalah tempo bacaan yang biasanya untuk mengajar orang-orang yang sudah lanjut usia. Yang dimana orang yang lanjut usia biasanya lidahnya sudah tidak lincah lagi. Kalau suruh ngomong cepat itu tidak bisa. Suruh lari juga tidak bisa, apalagi ya. Suruh ngomong saja tidak bisa, apalagi suruh lari. Nah, untuk itu dengan cara tahqiq inilah insya Allah para orang tua yang sudah lanjut usia akan dapat mengikuti bacaan seperti ini. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah contoh bacaan tahqiq, ya. Tingkatan tempo bacaan tahqiq artinya sangat lambat. Dan yang kedua adalah tartil, artinya bacaan dengan tempo lambat. Biasanya tempo ini digunakan ketika kita membaca Al-Quran dengan mujawad atau peserta musabaqah tilawatil Quran. Seperti begini contohnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu kan lebih lambat dari yang tadi ya. Itu disebut tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, itulah contoh bacaan tartil. Dan yang ketiga adalah tadwir. Contoh bacaan agak cepat. Biasanya tempo bacaan tadwir ini dilakukan ketika kita menjadi imam sholat wajib, sholat 5 waktu. Baik jadi imam maupun sholat sendirian. Tapi biasanya yang jadi imam itu dengan tempo tadwir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah contoh tempo bacaan tadwir atau tempo bacaan tadwir. Tadwir artinya agak cepat, ya. Yang selanjutnya adalah tempo bacaan hadr, artinya tempo bacaan cepat. Biasanya hadr ini tempo bacaan ketika kita sholat sendirian. Sholat sendiri cepat banget ya. Sholat sir biasanya sendirian kan biasanya sholat sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nah, seperti itulah.
Maka biasanya kalau hadr itu mad arid li sukunnya dengan 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Sahabat, perlu diperhatikan bahwa membaca Al-Quran ada tata cara yang khusus dalam mewakafkan Al-Quran dan mewasolkan ketika membaca Al-Quran. Jadi cara baca wakaf dan cara baca wasol itu berbeda. Jangan rancu kita bacanya wakaf tapi dengan wasol, artinya tidak bernafas. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ini enggak jelas ini. Mau dibilang wakaf tidak berhenti, mau dibilang wasol huruf terakhir dibaca mati, berarti rancu bacanya. Kalau orang sedang mengendarai kendaraan itu ngerem tapi ngegas. Ngerem tapi ngegas. Kok ngerem tapi ngegas? Gimana itu ya? Artinya apa? Berhenti tapi dengan caranya cara wasol. Wasol dengan cara berhenti. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ini cara yang tidak salah, yang tidak benar. Cara yang salah. Kalau mau berhenti, berhentilah. Bismillahirrahmanirrahim. Napas dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu cara wakaf. Cara wasol beda lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jangan sekali kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim dengan tidak bernafas. Nah, itu rancu bacanya. Maka untuk itu kita berhati-hati. Kalau mau wakaf, ya wakaflah, berhentilah dengan cara berhenti, yaitu bernafas dulu. Itu namanya wakaf. Kalau wasol lah, tidak bernafas tapi huruf terakhir tetap dibaca sesuai dengan harokatnya. Kalau harokatnya fathah dibaca fathah, kasroh dibaca kasroh, dhamma dibaca dhamma, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk itu sahabat, mari kita sama-sama mempraktekkan membaca Al-Quran ini dengan baik dan benar, dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, ilmu yang menerangkan tentang membaguskan bacaan Al-Quranul Karim. Jadi sahabat sekalian, jangan sembrono bacanya, berhati-hati, jangan asbun, asal bunyi, tidak boleh. Karena nanti kita tidak dapat syafaat dari Al-Quranul Karim. Nah, untuk itu mari, untuk selanjutnya sahabat harus rajin, artinya harus istiqomah, panteng terus Nabawi TV. Insya Allah sahabat akan mendapatkan ilmu tentang baca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, untuk itu pelajaran kita kali ini saya cukupkan sekian. Insya Allah di lain waktu atau di season berikutnya kita akan berjumpa kembali dengan materi-materi yang sangat menarik tentunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita sekalian, mempermudah kita untuk belajar Al-Qur'anul Karim, dan kita akan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita tutup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.